Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khatib Khairan, asal Pati dari UIN Wali Songo, Semarang, asal prodi MBI. Di sini saya akan membuat video pendek guna memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dari Bapak Muhammad Riza Hamami yang berjudul Pancasila yang Sesungguhnya. Untuk memahami Pancasila yang sesungguhnya, maka kita harus dapat mengambil hikmah atau mengambil isi dari dasar-dasar Pancasila. Dengan mengambil isi dari dasar-dasar Pancasila, kita diharapkan dapat terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita tidak cuma untuk menghafal saja Pancasila ada 5 itu, tapi juga harus dapat memahami dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita dapat menjadikan bangsa ini berbangsa, bernasional, dan damai utuh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Negara Indonesia mewajibkan seluruh rakyatnya untuk beragama. Yang agamanya disahkan ada 5 di Indonesia. Dengan kita beragama, kita diwajibkan juga untuk melakukan seluruh kewajiban yang agama kita, dari agama kita. Kewajiban tersebut dilakukan dengan tulus, tidak setengah-setengah. Setelah kita beragama dan melakukan kewajiban seluruhnya, maka kita jangan lupa juga untuk bertoleransi terhadap agama lain. Karena ketidaktoleransikan kita terhadap beragama lain, seperti mengejek agama kamu ini, agama sana ini, kamu gini, itu dapat menumbuhkan rasa dendam atau rasa saling menyerang antara agama lain. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan di sini adalah rasa saling sayang menyayangi, saling kasih mengasihi terhadap tua ke muda, kaya ke miskin, pemerintah ke rakyat, harus saling sayang menyayangi dengan adil dan beradab. Dengan cara adil, kita tidak memilih siapapun untuk kita sayangi, tidak memilih karena tetangga kita dengan tetangga jauh kita berbeda, saling menyayanginya harus sama dan harus beradab, harus dengan cara yang baik. Ketiga, persatuan Indonesia. Guna Indonesia kebal terhadap serangan dari luar maupun dalam, maka diwajibkan seluruh rakyatnya untuk bersatu menjadi satu kekuatan yang tinggi untuk mengalahkan semua musuhnya dari dalam maupun luar. Jangan kita ada sepele kecil atau permasalahan kecil menjadi cekcok antara satu dengan lain. Jangan, karena bersatu kita kukuh, bercerai kita runtuh. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini terkhusus, yaitu menjorok kepada pemimpin yang adil dan mau berpartisipasi di masyarakat, mau menampung semua aspirasi masyarakat, lalu memusyawarahkannya bersama-sama untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam masyarakat. Nah, di sini pemimpin harus selalu adil, bijaksana, teliti. Jangan jadi pemimpin yang korupsi, karena sepintar-pintarnya orang, bila korupsi atau tidak beradab, tidak baik, akan menghancurkan suatu negara, menghancurkan suatu generasi, menghancurkan semua dunia. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang dimaksud keadilan sosial tersebut adalah adalah sikap sosial atau keadilan yang berujung pada kesosialan, seperti menjalankan hak dan kewajiban, seperti
semisal kewajibannya peserta didik atau siswa, kewajiban untuk belajar, kewajiban untuk mengerjakan tugas, kewajiban untuk mematuhi semua tata tertib sekolah, dan haknya yaitu hak untuk mendapatkan tugas, hak untuk dididik dengan baik, hak untuk belajar, hak untuk mendapatkan ilmu dengan baik, harus dipenuhi seutuhnya, tidak boleh setengah-setengah. Karena jika hak dan kewajiban dilakukan setengah-setengah atau tidak seimbang, maka terjalinnya suatu tidak keseimbangan. Seperti dalam hal pendidikan, kita ingin atau kita bisa mendapatkan hak belajar, mendapatkan hak ilmu yang baik, tapi kita tidak mau melakukan kewajiban kita, yaitu mengerjakan tugas, bersekolah maka tepat waktu, maka akan tidak dapat menjadi kesatuan yang tinggi, tidak dapat mencapai tujuan yang dicapai. Itulah pentingnya hak dan kesatuan harus seimbang. Mungkin sekilas yang bisa saya paparkan tentang Pancasila, karena Pancasila itu memuat banyak hal yang dapat diambil di dalamnya. Karena orang belajar dan orang belajar akan mendapatkan buah dari belajar tersebut jika mengamalkan. Oleh karena itu, bila kita sudah mempelajari tentang Pancasila, yaitu mengambil butir-butir Pancasila, menggali isi-isi Pancasila, maka kita harus menjalankan Pancasila dalam perilaku sehari-hari, mempraktikkan Pancasila dalam sehari-hari, merealisasikan Pancasila dalam sehari-hari guna menjalankan atau berperilaku berbangsa dan bernasionalisme tinggi. Karena bila kita mengamalkan atau mempelajari saja dan tidak mengamalkan, maka ibarat kita mengenakan celana tidak pakai sabuk, maka akan melorot celana tersebut. Begitulah bila ilmu kita pelajari tidak kita praktekkan. Dan saya memberikan suatu hadis Nabi tentang belajar, yaitu kunna aliman wa muta'aliman wa mustami'an wa la takun khamisan, yaitu kita disuruh atau diwajibkan untuk menjadi orang alim, yaitu orang yang berpendidik, orang berilmu, dan orang muta'aliman, orang yang belajar, au mustami'an, ada orang yang mendengarkan. Jangan jadi orang yang khamisan, yaitu orang yang berkebalikan pada tidak mau belajar, tidak mau berilmu, tidak mau belajar, dan tidak mau mendengarkan. Selainnya senang berbuat jahat, senang berbuat kejelekan, maka itu dilarang. Mungkin sekian yang bisa saya paparkan tentang Pancasila. Yang intinya kita harus selalu menggali butir-butir Pancasila dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian yang bisa saya paparkan tentang Pancasila. Yang intinya Pancasila itu harus digali, dipelajari, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bila saya berkata jelek atau yang tidak mengenakan bagi para pendengar, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.